tahun 2020 angkatan 1 pendidikan matematika di UNES. Pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran secara daring guna memenuhi tugas mungkin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran pada kesempatan hari ini. Saya pengen tanya dulu, apakah semuanya sehat? Sehat. Baik, alhamdulillah kalau semuanya sehat, ya. Baik, anak-anak semuanya, untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Saya persilakan. Sebelum mengawali pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Adalah anak-anak semuanya yang saya banggakan, semoga di masa pandemi ini anak-anak senantiasa tetap belajar di rumah, selalu menjaga kesehatan, dan juga selalu membantu orang tua untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di rumah. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, apakah suara saya terdengar jelas dan juga video saya terlihat jelas? Kalau jelas, silahkan tunjukkan tangan seperti ini. Ya, kalau jelas. Ya, terima kasih. Baik, silahkan nanti anak-anak mengisi daftar hadir di Google Classroom. Kemarin saya sudah mengirimkan beberapa file di Google Classroom, di antaranya adalah bahan ajar, media pembelajaran, dan juga soal pretest yang saya kirim di sana. Kemudian hasil rekaman pekerjaan kalian, saya sudah memeriksanya. Sebagian besar dari hasil pekerjaanmu itu memang belum memenuhi kriteria pemecahan masalah. Jadi, oleh karena itu, berdasarkan hasil pretest kemarin yang masih kurang, maka dari itu, pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sehingga nanti diharapkan melalui diskusi mampu menjelaskan pengertian sudut maupun ukuran sudut dengan baik, dan juga nanti diharapkan anak-anak mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Oleh karena itu, karena materi kita adalah berkaitan tentang segitiga siku-siku, maka materi prasyarat saya yang saya munculkan adalah berkaitan tentang teorema Pythagoras. Ini adalah PowerPoint yang sudah saya share di Google Classroom. Kita akan sedikit bahas di sini. Materinya trigonometri. Adapun peta konsep nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa materi prasyaratnya adalah tentang sudut, ukuran sudut, dan juga teorema Pythagoras. Adapun ada 3 subbab yang kita pelajari pada perbandingan trigonometri ini. Yang pertama adalah ini tadi, perbandingan trigonometri, di mana di situ ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotan, dan juga nanti ada sudut istimewa. Ada juga perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Di sini juga saya tampilkan sudut, definisi sudut. Saya harapkan anak-anak sudah membacanya. Ada juga ukuran sudut. Dan kalau kita berbicara dengan sudut, maka selama ini kita sering menyebut atau tidak lepas antara sudut dengan derajat.
Tetapi sebenarnya ada satuan lain yang dipakai ya untuk sudut bidang datar, yaitu dinamakan radian. Di mana radian, satu radian itu seperti halnya 180 derajat dibagi pi atau senilai dengan 57,3 derajat. Saya lanjutkan. Perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, saya pengen tanya dulu. Dari gambar di atas, apa itu yang dinamakan A besar, B besar, C besar, dan A kecil, B kecil, C kecil. Dan juga di situ ada theta. Apa ini ada yang tahu? Silahkan. Dari gambar di atas, apa itu A besar, B besar, C besar, A, B, C huruf kecil, dan theta? Silahkan. Itu pada gambar huruf A besar menunjukkan titik dan A kecil menunjukkan panjang garis A, kemudian C, B panjang garis B kecil, C kecil panjang garis C kecil, dan theta adalah sudut. Terima kasih. Huruf kapital ABC ini memang menunjukkan titik. Segitiga itu terbentuk dari 3 titik yang saling terhubung. Kemudian A, B, C kecil itu merupakan panjang sisi. Oh, A kecil itu adalah panjang sisi di depan titik atau di depan sudut A. B kecil adalah panjang sisi di depan sudut B. Begitu pula yang C. Nah, berikutnya untuk menentukan sin itu adalah depan miring ya, atau kita singkat demi depan miring. Karena sudut tetanya di sini, oh depannya mana? AB, miringnya AC, dan seterusnya. Dan kemudian ini ada sekan, kosekan, gitu. Nah, mohon maaf ini belum diganti. Ini harusnya kosekan, ini adalah kebalikannya. Jadi apa? B per C kecil. Ya. Jadi kalau sin tadi depan miring, C per B. Oh, kosekan itu adalah kebalikan sin, sehingga B per C. Cos tadi adalah samping miring. Samping adalah A kecil, miringnya adalah B. Begitu pula tan, ini mohon maaf belum saya ganti. Tan adalah depan samping, yaitu C per A. Nah, ini adalah dua istilah yang sering muncul. Ada istilah elevasi, ada istilah depresi. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nanti anak-anak itu mampu menghitung tinggi suatu benda itu dengan tidak mengukur dengan meteran, tapi menggunakan teknik ini, menggunakan ilmu atau konsep tentang trigonometri. Dan kita nanti mengenal sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi itu digunakan ketika kita selaku pengamat itu melihatnya dari bawah, dari permukaan tanah. Kita melihat puncak, titik puncaknya, dan dari titik puncak itu ke permukaan tanah itu namanya sudut elevasi. Kalau sudut depresi, kita seorang pengamat itu berada di puncaknya ini. Puncaknya ini. Kita melihat titik bawah objek yang ada di bawah ini. Nah, ini sudut depresi di sini. Begitu. Nah, ini langkah yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan pengamatan, mau mengukur tinggi dari suatu benda. Apa yang harus dilakukan? Satu, menghitung tinggi pengamat dulu. Yang kedua, mengukur jarak pengamat dengan objek yang mau diukur. Dan yang ketiga, kita menyiapkan alat klinometer sederhana. Yang itu terbuat dari busur besar, bandul, dan juga tali. Dan kemudian membuat sketsa, serta menghitungnya dengan menggunakan konsep sin konstan. Adapun sudut istimewa yang akan kita pelajari itu adalah sudut 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sebenarnya ini ada 6 hal yang harus Anda hafalkan ya. Ada sin, cos, tan, kotangen, sekan, kosekan. Tapi dari semuanya ini Anda cukup menghafalkan sin saja. Kalau Anda menghafalkan sin, insya Allah semuanya bisa. Contohnya begini, sin
itu dimulai dari 0, setengah, setengah angka 2, setengah angka 3, 1. Begitu. Kemudian kalau kos bagaimana? Dibalik mawon, dibalik saja ya. Oh, satunya mulai dari 1. Oh, 1, setengah angka 3, setengah angka 2, setengah, dan 0. Cukup dibalik. Nah, kalau tan bagaimana, Pak? Tan itu adalah hasil bagi dari sin dan kos. Oh, misalkan sin kos tangen 0 berapa? Ya, 0 dibagi 1. 0 bagi 1, 0. Oh, gitu, dan seterusnya. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, berapa tan 45? Oh, ternyata 1. Dan seterusnya. Atau bisa juga nanti anak-anak bisa memanfaatkan jari kalian untuk menghitung seperti ilustrasi gambar ini. Gitu. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, dibalik. Seperti itu. Gitu. Nah, nanti ya permasalahan utama yang akan saya munculkan di dalam LKPD itu, nanti saya mengilustrasikan ini adalah sebuah tangga. Maka kita nanti akan menghitung panjang tangga ini dari permukaan tanah atau dari lantai sampai ke atas. Begitu, di mana tangga ini menempel pada sebuah tembok sehingga membentuk, kalau dibuat sketsa akan membentuk segitiga siku-siku. Kegiatan kita setelah ini adalah berdiskusi. Diskusi kita nanti tidak melalui Zoom meeting ini, melainkan nanti kita melalui WhatsApp group. Jadi nanti secara asinkron di WhatsApp group. Kelompok kita nanti seperti kelompok yang seperti biasanya saja, masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang, sehingga nanti tidak perlu membuat grup baru. Saya kira itu, silakan nanti setelah ini kita live dari Zoom meeting ini, kemudian nanti kita diskusi. Silakan nanti mencari informasi dari berbagai sumber, bisa nanti buku siswa, ataupun internet, ataupun media yang lainnya, untuk menyelesaikan masalah yang saya tampilkan di LKPD nanti. Sehingga nanti di hasil akhir dari diskusi kelompok itu, kalian nanti akan menyusun bahan yang akan dipresentasikan nanti. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan di awal pertemuan ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Kita ke diskusi melalui WhatsApp group. Setelah itu nanti kita kembali ke Zoom meeting lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita kembali lagi ke Zoom meeting untuk dalam sesi penyampaian atau pemaparan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Sebelum menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, saya minta tolong perwakilan satu orang dari kelas 10 teknik pemesinan inti ini untuk bisa menyampaikan jawaban dari materi yang saya sajikan di materi prasyarat ini. Saya persilahkan. Menurut saya, Pak, bangunan yang ada, yang saya pikirkan, yang dibuat sketsa antara lain ialah segitiga siku-siku. Dan sudut yang terbentuk ialah ada satu siku dan dua sudut lancip. Kemudian sketsa yang terbentuk dari teori Pitagoras yang saya pelajari saat saya duduk di bangku SMP. Ya, terima kasih Mas Gani yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait materi prasyarat ini. Jadi memang bangun ini ketika dibuat sketsa antara tembok, tangga, dan lantai itu membentuk segitiga siku-siku. Oleh karena itu terbentuklah 3 sudut ya, 1 sudut siku-siku dan 2 sudut lancip. Dan teorema yang sudah tidak asing lagi dengan kita berkaitan tentang sudut, segitiga siku-siku adalah teorema Pitagoras. Berikutnya, silakan ada perwakilan kelompok untuk membahas aktivitas 1 dan kemudian aktivitas 2. Dan nanti harapan saya dari kelompok yang lain yang tidak presentasi menyimak presentasi yang disampaikan kelompok. Kemudian nanti menanyakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya persilahkan perwakilan kelompok membahas aktivitas 1. Silahkan. Baik, untuk presentasi pertama yaitu saya. Untuk soal yang pertama, Andi dan Dian adalah siswa SMK Muhammadiyah 2 Wuryantara yang pada hari ini terlambat datang ke sekolah. Oleh karena itu, Pak Afkar selaku guru matematika yang mengajar jam pertama di kelas mereka memberikan tugas khusus untuk mengukur tinggi tiang ring basket yang ada di halaman sekolah. Hal ini dilakukan sekaligus untuk menerapkan materi yang sedang dipelajari, yakni trigonometri. Dengan bantuan klinometer sederhana, Andi yang dengan tinggi badan 1,7 meter ini mengambil jarak 6 meter dari tiang ring basket dengan sudut evaluasi 30 derajat. Jadi perhitungan yang dilakukan Andi dan Dian, berapa tinggi ring basket tersebut? Jawabannya diketahui. Yang pertama tinggi Andi yaitu 1,7 meter. Jarak Andi terhadap tiang yaitu 4 meter. Ya, 4 meter. Sudut elevasi yaitu 30 derajat. Ditanya tinggi tiang ring basket. Jawab. Dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan tinggi tiang dari pengamat tan 30 derajat sama dengan DE per SA. Sepertiga akar 3 sama dengan DE per 6. DE sama dengan sepertiga akar 3 kali 6 sama dengan 2 akar 3. Yaitu 3,46 meter. Sehingga tinggi tiang ring basket dari permulaan tanah adalah 1,7 ditambah 3,46 sama dengan 5,16 meter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Mas Bambang yang sudah menyampaikan hasil diskusinya mengenai aktivitas 1. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi, saya persilahkan.
Saya sependapat dengan kelompoknya Bambang, Pak. Ya, kelompoknya Mas Joko sependapat dengan kelompoknya Mas Bambang ya. Baik, terima kasih. Berikutnya, kita beranjak ke aktivitas 2. Ini yang saya tampilkan, sebuah tangga. Silakan, saya persilahkan dari kelompok yang lain untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar di samping merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Sehingga sudut B dan sudut C adalah 45 derajat. Diketahui AB sama dengan 5 meter, AC sama dengan 5 meter. Dan sudut B 45 derajat, sudut C 45 derajat. Ditanya panjang handle tangga atau BC. Jawab, sin sama dengan D per mi. Sin 45 derajat sama dengan 5 per mi atau BC. BC sama dengan 5 per setengah akar 2. Sama dengan 5 per akar 2 kali 2 per 1. Sama dengan 10 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Sama dengan 10 akar 2 bagi 2. Sama dengan 5 akar 2 atau 7,1 meter. Jadi panjang handle tangga yang dibutuhkan adalah 5 akar 2 meter atau 7,1 meter. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompoknya Mas Rohman yang sudah menyampaikan hasil diskusi mengenai permasalahan pada aktivitas 2 ini. Barangkali kelompok lain ada yang mau menanggapi, saya persilakan. Saya, Pak. Menurut kelompok saya, itu adalah sama, Pak, jawabannya. Hanya saja menggunakan cara yang berbeda, yaitu kami menggunakan cara teori Pitagoras. Hal ini kami lakukan karena melihat sketsanya berbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Terima kasih. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada dua kelompok yang sudah melakukan presentasi, dan saya juga mengucapkan apresiasi kepada kelompok lain yang sudah memperhatikan dan kemudian memberikan tanggapan terhadap kelompok yang sedang presentasi.
Untuk itu, marilah kita kasih aplaus kepada kelompok yang sudah berkenan untuk presentasi. Kita kasih aplaus. Ya. Ya, terima kasih. Jadi, saya melihat dari dua kelompok ini tadi, sajian dari dua kelompok ini sudah menampilkan, sudah memahami masalah ya, sudah memahami masalah dengan cara sudah menuliskan diketahui, ditanya, jawab pada lembar jawab mereka, Anda. Kemudian sudah menuliskan sketsanya dan juga sudah menerapkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan baik. Saya kira itu pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran apa saja yang sudah kita dapatkan. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya dulu. Nah, ini ya. Setelah mempelajari LKPD ini, apakah kalian sudah mampu ini mendefinisikan apa itu sudut dan apa itu ukuran sudut? Sudah mampukah? Ya, nggak apa-apa, melalui isyarat jempol. Nah, isyarat jempol itu berarti menurut tangkapan saya itu berarti sudah mampu. Gitu deh. Ya. Sekarang ini silahkan kita simpulkan bersama-sama apakah langkah-langkah yang sudah Anda pahami. Saya persilahkan. Baik, langkah-langkah yang telah kami simpulkan yaitu meliputi 1. Memahami masalah yang dimunculkan. 2. Membuat sketsa terlebih dahulu. 3. Menerapkan konsep perbandingan teori pada segitiga siku-siku, baik itu sin, kon, tan, sekan, kosentan maupun cotan. Lalu 4. Menerapkan sudut istimewa. 5. Menghitung penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil. Baik, terima kasih pada Mas Gani. Benar sekali ya langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama kita harus memahami masalah dulu. Ya, dengan menuliskan diketahui, ditanya, begitu. Kemudian menggambar sketsanya, karena soal yang disajikan adalah masalah kontekstual, maka harus kita gambar dulu sketsanya. Setelah digambar sketsanya, kemudian kita tinggal menerapkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Benar sekali tadi yang disampaikan, kita menggunakan aturan sin, aturan cos, aturan tan, dan juga menggunakan atau menerapkan sudut-sudut pada sudut istimewa. Menerapkan sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Begitu. Terima kasih. Kemudian setelah ini, silakan nanti anak-anak untuk mengisi kolom refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Adapun refleksi nanti bisa diisi melalui Google Classroom. Kemudian nanti setelah ini saya akan mengirimkan soal evaluasi yang linknya juga akan kami share melalui Google Classroom. Pada pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Untuk itu, untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Saya persilakan.
Untuk menutup Zoom pada pagi hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah meskipun di masa pandemi seperti ini. Jaga kondisi, jaga kesehatan, dan senantiasa belajar. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum